Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Islamiyati, NIM 1810301116, kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan resume materi Skillab 1 sampai dengan Skillab 3 manajemen bencana. Kemudian selanjutnya materi yang pertama yaitu analisis resiko dan penilaian skala dampak. Definisi bahaya atau hazard adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan, faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kemudian kemampuan atau capability adalah kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah penilaian risiko bencana. Yang pertama yaitu menentukan satu lokasi rawan bencana. Misalnya lokasi A terjadi bencana banjir. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu melakukan identifikasi risiko bencana dengan mencari sumber informasi sebagai berikut. Yang A, bahaya atau ancaman. Menentukan jenis ancaman, misalnya tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, bencana sosial, misalnya kemiskinan, kerusakan atau konflik dan lain-lain. Kemudian melengkapi peta topografi atau letak wilayah atau batas wilayah kota, sungai, danau, gunung berapi, penambangan, pabrik, industri, dan lain-lain. Bisa via Google Earth atau sumber lainnya. Kemudian selanjutnya menentukan skala probabilitas. Kemudian menentukan skala dampak kejadian. Selanjutnya yaitu probabilitas kejadian. Skala probabilitas yang angka 5 sangat pasti atau hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan atau terjadi setiap tahun. Kemudian nilai 4 hampir pasti 75-100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Kemudian nilai 3 mungkin 50-75% terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. Nilai 2 kemungkinan kecil 20-50% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Angka 1 tidak pasti 1-20% terjadi tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu dampak kejadian. Dampak kerugian yang ditimbulkan, misalnya angka 5 sangat parah. Hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total. Angka 4 parah, 50-70% wilayah hancur dan lumpuh. Angka 3 cukup parah, 10-50% wilayah hancur. Angka 2 ringan, kurang dari 10% wilayah yang terkena. Angka 1 tidak parah sama sekali. Kemudian selanjutnya yaitu matriks skala tingkat berbahaya. Pada vertikal ini adalah probabilitas kejadian. Untuk horizontalnya ini adalah dampak kerugiannya. Kalau kita udah belajar tadi tentang menentukan probabilitas dan dampak, kemudian kita tarik garis misalnya probabilitas kejadian tadi di lokasi tersebut, kita dapatkan hasilnya 4. Misalnya dari 4 di sini
Dan untuk dampak kerugiannya, misalnya dia masuk ke kategori 4. Kalau sudah menentukan dari kedua ini, kemudian kita dapat tarik kedua garis ini dari 4 probabilitas kejadian, kemudian 4 juga dari dampak kerugiannya. Garis itu bertemu di mana? Nah, garisnya bertemu di warna merah, artinya resikonya itu sangat tinggi. Kalau yang kuning resikonya sedang, dan yang hijau adalah resiko rendah. Kemudian selanjutnya yaitu kerentanan, melengkapi dengan data demografi, jumlah penduduk, jumlah kelompok rentan, bayi, misalnya bayi, balita, lansia, ibu hamil. Kemudian gambaran kondisi sasaran dan prasarana kesehatan, misalnya ketersediaan RS, puskesmas terdekat, jarak dari lokasi rawan bencana. Kemudian selanjutnya sistem transportasi dan telekomunikasi, misalnya akses jalan, sarana, angkutan, jaringan komunikasi, dan lain-lain. Kemudian ketersediaan ketenagaan kesehatan, misalnya dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Kemudian status sosial ekonomi penduduk, misalnya status sosial bawah, menengah, atas, dan lain-lain. Mata pencaharian utama. Kemudian kemampuan, kebijakan, atau misalnya telah ada tidaknya kebijakan, peraturan perundangan, peraturan daerah setempat, protap, dan lain-lain tentang penanggulangan bencana. Kemudian kesiapsiagaan, misalnya telah ada atau tidaknya sistem peringatan dini, simulasi bencana, sosialisasi titik tumpu, penyediaan dana darurat, dan lain-lain. Kemudian peran serta masyarakat, misalnya meliputi kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bencana. Kemudian materi yang kedua yaitu manajemen evakuasi korban massal. Nah, triase yaitu suatu sistem untuk melakukan pemilahan penderita atau korban berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban, dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Kemudian seleksi penderita berdasarkan problem yang ada pada penderita dan jumlah penderita itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu problem yang ada pada penderita. Seleksi berdasarkan problem atau gangguan ABC tanpa melihat sarana yang ada. Airway, breathing, circulation. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah penderita itu sendiri. Seleksi berdasarkan berat ringannya keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar dihadapkan kepada waktu, sarana, dan tenaga yang ada. Kemudian memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan dalam keadaan korban massal. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan triase, mendapatkan hasil sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien besar dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Kemudian penentuan prioritas akan menekan, misalnya morbiditas, mortalitas, kecacatan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar triase. Misalnya jumlah yang cedera, derajat cedera, kemungkinan bertahan hidup, sarana dan kemampuan sumber daya. Selanjutnya yaitu metode. Metodenya itu terdiri dari STAR, simple triase, dan rapid treatment. Kemudian primary survey ada ABC atau CAB. Kemudian ada algoritma dan sistem tapping atau pengkodean. Selanjutnya yaitu kebijakan, kebutuhan medis, misalnya cedera, derajat cedera, harapan hidup, sumber darah. Kemudian
triase dulu sebelum tindakan. Waktu terbatas, usahakan jangan lebih dari 60 detik tiap pasien. Kemudian tentukan fasilitas terbaik penanganan. Selanjutnya yaitu klarifikasi. Hitam di prioritas 4. Korban luka sangat berat atau tidak bisa diselamatkan. Bisa disebabkan meninggal. Kemudian merah prioritas pertama, luka berat, gangguan CAB mengancam nyawa, harapan hidup. Disegerakan. Kemudian kuning prioritas 2, luka berat, tidak mengancam nyawa, dia dikategorikan mendesak. Kemudian hijau prioritas 3, penderita luka ringan, diprioritaskan ke evaluasi. Kemudian selanjutnya yaitu labeling. Nah, labeling ini adalah contoh dari triase yang ditempelkan atau diikat pada korban saat bencana. Nah, ini harus ditentukan, misalnya itu korban itu masuk di kategori kuning atau merah atau hijau. Nah, kemudian selanjutnya yaitu STAR, Simple Triage and Rapid Treatment. Awal yaitu panggil semua korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Semua korban di tempat ini dapat kartu hijau. Kemudian airway, penderita terdekat misalnya masih bernapas, tidak bernapas, buka airway, tetap tidak bernapas, dikategorikan hitam. Kemudian bila kembali bernapas, diberikan kategori merah. Bernapas spontan tahap berikutnya, breathing, napas spontan lebih 30 kali per menit, dikategorikan merah. Kurang dari 30 kali per menit, di tahap berikutnya sirkulasi, capillaris refill, lebih dari 2 detik diberi kategori merah. Kemudian kurang dari 2 detik tahap berikutnya pencahayaan gelap, kapilari refill, sulit dinilai, periksa arteri radialis, tidak teraba, diberi kategori merah. Teraba tahap berikutnya kesadaran, tidak dapat mengikuti perintah, diberi kategori merah. Dapat mengikuti perintah, diberi kategori kuning. Kemudian algoritma. Nah, start, kita bisa lihat jika pasien bisa jalan atau dia hanya mengalami cedera ringan, maka kategori hijau. Jika tidak, lihat dulu pasien bernapas atau tidak, maka buka jalan nafas. Setelah dibuka jalan nafas, kita lihat kalau tidak ada nafas, maka dikategorikan hitam. Ia dimasukin di kategori merah. Nah, di sini jika pasien bernapas kalau lebih atau kurang dari 30 kali per menit, kalau dia kurang dari 30 kali per menit, maka periksa dari nadi radialisnya, arteri radialis. Jika tidak ada atau tidak teraba, maka masuk kategori merah, dan jika teraba, maka periksa kesadaran apakah dia mengikuti perintah, yaitu masuk ke kategori kuning. Apakah tidak mengikuti perintah, masuk ke kategori merah. Selanjutnya yaitu triase dan evakuasi. Yang pertama yaitu memilah kategorikan. Kemudian yang kedua yaitu terapi cepat dengan sarana minimal. Kemudian yang ketiga rujuk tepat. Nah, kita kelompokkan dari warna hijau satu tempat, kemudian warna kuning ke satu tempat, kemudian merah dan hitam satu tempat. Kenapa? Karena warna merah ini perlu penanganan atau butuh sarana yang sangat memadai, karena merah juga prioritas pertama. Nah, untuk yang hitam dia biasanya untuk autopsi.
dibawanya untuk autopsi. Jadi dia tentu dibawa ke rumah sakit yang memadai. Kemudian selanjutnya yaitu label dan identifikasi. Nah, identifikasi, kemudian prioritas, kemudian cara mana yang lebih mudah dan tidak mungkin mencoba mengoceh. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini. Kemudian selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu proses fisioterapi pada kelompok rentan. Nah, definisinya yaitu kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat yang diakibatkan adanya kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya pada saat bencana terjadi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, terdiri atas bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2. Jadi, kelompok rentan adalah kumpulan dari beberapa individu yang memiliki resiko tinggi terhadap suatu ancaman bahaya berkaitan dengan kondisi atau kekurangan yang dimilikinya. Kemudian setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kehususannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3. Kemudian selanjutnya yaitu program penanganan fisioterapi. Secara umum menurut WCPT, nah ini ada linknya. Kemudian yang pertama yaitu pre atau kesiapsiagaan bencana. Kemudian yang kedua saat atau respon bencana. Kemudian yang ketiga yaitu post atau recovery bencana. Kemudian selanjutnya yaitu pre-bencana pada kelompok rentan. Fisioterapi sebagai ahli dalam rehabilitasi fisik harus terlibat dalam kebijakan perencanaan bencana serta penanggulangan bencana. Kemudian meningkatkan kesadaran di antara sesama anggota dan masyarakat tentang kebutuhan fisik dan rehabilitasi dalam keadaan darurat. Kemudian sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan bencana tentang apa saja yang harus dilakukan saat terjadinya bencana, misalnya pada anak sekolah. Nah, kemudian pada ibu, misalnya posyandu ibu dan anak PKK balai desa. Kemudian lansia, misalnya posyandu lansia, pantai jompo. Kemudian selanjutnya yaitu saat atau respon terhadap bencana pada kelompok rentan. Rehabilitasi dalam bencana kemanusiaan paling baik diberikan oleh penyediaan lokasi yang berpengalaman atau bila diperlukan oleh LSM yang mengkhususkan diri dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi dalam konteks ini atau sebagai bagian integral dari tim medis darurat yang terlatih khusus. Nah, misalnya yaitu rescue, kemudian relokasi atau evakuasi atau bisa disebut juga triase, penyediaan makanan dan air, kemudian memberikan treatment dan dalam keadaan darurat, kemudian mencegah penyakit dan disabilitas, kemudian pemulihan bencana. Kemudian selanjutnya yaitu post atau recovery bencana pada kelompok rentan. Nah, bisa pemberian treatment fisioterapi pasca bencana, misalnya pada anak, ibu, lansia, dan disabilitas. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.